Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'atul Adawiyah adalah salah satu sufi perempuan dari Basrah. Beliau dilahirkan sekitar tahun 90 sampai 99 Hijriah atau 713 sampai 717 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Rabi'atul Adawiyah adalah seorang sufi yang memberikan warna tersendiri dalam dunia tasawuf. Dengan pengenalan tasawufnya dikenal dengan konsep mahabbah. Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah yang nama lengkapnya adalah Ummul Khair Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Kisiyah adalah satu di antara para sufi Basrah yang paling terkenal. Beliau juga termasuk tokoh sufi pada abad pertama dan kedua. Sufi ini terkenal dengan maqam mahabbah atau cinta ilahi. Pemberian nama Rabi'ah dilatar belakangi oleh sensibilitas keluarganya sebagai anak keempat dari 4 saudara, di samping 3 orang putri lainnya dari keluarga miskin di Basrah. Sedemikian miskinnya hingga minyak lampu untuk menerangi saat kelahirannya pun orang tuanya tidak punya. Menjelang dewasa ujian selalu menerpanya dan semakin hari semakin buruk setelah ditinggalkan ayah dan juga ibunya. Kemudian dijual sebagai budak, tetapi karena kesalehannya dia dibebaskan. Dari kecil Rabi'ah mempunyai hati yang halus, keyakinan yang tinggi serta keimanan yang mendalam, sehingga tidak ada satupun ruangan yang tertinggal di hatinya maupun pikirannya untuk kepentingan yang lain. Keadaan keluarganya yang miskin menyebabkan Rabi'ah menjadi hamba sahaya dan mengalami penderitaan yang silih berganti. Kemampuannya menggunakan alat musik dan menyanyi selalu dimanfaatkan oleh majikannya untuk mencari harta dunia. Rabi'ah sadar betul dengan keadaan yang dieksploitasi oleh majikannya tersebut, sehingga selain terus-menerus mengerjakan tugas-tugasnya sebagai seorang pembantu rumah tangga atau budak, selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah al-Adawiyah yang seumur hidupnya tidak pernah menikah dipandang mempunyai saham yang besar dalam memperkenalkan konsep cinta atau al-hub. Sebagai seorang wanita zahibah, dia selalu menampik setiap lamaran beberapa pria saleh. Sejumlah pendapat mengabarkan bahwasanya Rabi'ah al-Adawiyah tidak pernah menikah sepanjang usianya yang lebih kurang 90 tahun. Namun tidak dapat dipungkiri kalau ada di antara pendapat lain yang menyebutkan bahwa beliau pernah dinikahi oleh Abdul Wahid ibnu Zaid. Akan tetapi menurut pendapat penulis, Rabi'ah yang dimaksud bukanlah Rabi'ah al-Adawiyah melainkan Rabi'ah ad-Damsi, karena perempuan tersebut memang termasuk wanita sufi yang disebutkan oleh sejarawan sederetan dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Pendapat ini mendapat justifikasi dari Zafar Nurbaksi. Wafatnya Rabi'ah al-Adawiyah. Ketika Rabi'ah menjelang akhir hayatnya, beliau dikelilingi oleh beberapa orang alim. Lalu Rabi'ah berkata kepada mereka, "Keluarlah kalian dari ruangan ini." Mendengarkan ucapan tersebut, para alim yang duduk di sekelilingnya pada keluar dari ruangan. Ketika Rabi'ah sudah ditinggalkan, terdengar dari dalam ruangan beliau membaca syahadat, kemudian disusul dengan lantunan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30 yang artinya adalah, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Selain itu tidak terdengar suara apapun. Suasana kamar terasa hening sejuk dan suasana telah berubah dari yang sebelumnya. Kemudian para alim tersebut masuk ke ruangan. Ternyata mereka mendapatkan jasad Rabi'ah al-Adawiyah yang tak bernyawa lagi. Rupa-rupanya lantunan syahadat dan ayat Al-Quran tersebut mengakhiri riwayat hidup Rabi'ah al-Adawiyah. Demikianlah kisah Rabi'ah al-Adawiyah. Semoga dapat memberikan manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.